shh. Sekarang aku lagi berada di sebuah pernikahan besar, di sebuah kerajaan antara dua orang, yaitu pangeran dan istrinya yang cantik jelita. Halo semuanya, perkenalkan nama aku David Darren Lexinata Agustinus dari SMA Negeri 1 Lawang. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah yang berasal dari Tanah Jawa. Kisah ini akan menceritakan bagaimana sebuah daerah terkenal di Jawa Timur bermula. Alkisah, di ujung pantai Pulau Jawa terdapat sebuah kerajaan besar. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Menak Prakoso. Raja ini memiliki seorang putra, yaitu pangeran yang bernama Raden Banterang. Raden Banterang memiliki tubuh yang besar. Ia kekar, kuat, dan tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Namun, ada satu hal yang menjadi hal buruk mengenai Raden Banterang, yaitu perangainya. Ia merupakan seseorang yang cepat marah. Ia tidak dapat mengendalikan dirinya. Dan satu hal, percaya tidak percaya, ia bisa dan akan menghukum siapapun dengan berat jika orang tersebut berhasil atau tidak mau melaksanakan perintah yang diberikan oleh Raden Banterang. Suatu hari, Raden Banterang bersama para pengawalnya pergi ke hutan untuk melakukan kebiasaan dan hobinya, yaitu berburu. Siang itu sangat panas. Raden Banterang melompat ke sana kemari. Ia memanah, membidik rusa. Ia melemparkan tombak kepada buruannya. Namun sayangnya, siang itu tidak membuahkan hasil. Tidak ada yang didapat oleh Raden Banterang dan pengawalnya. Akhirnya mereka kelelahan dan mereka memutuskan untuk beristirahat. Raden Banterang memutuskan dan ingin untuk membersihkan dirinya. Akhirnya ia pergi ke sungai seorang diri. Sial sekali aku siang ini. Bagaimana bisa tidak ada satu hewan pun yang kudapat? Saat Raden Banterang sedang beristirahat, ia melihat ke arah sana. Ternyata ada seorang wanita cantik jelita yang sedang termenung dan duduk di sana. Akhirnya Raden Banterang memberanikan diri untuk menghampiri perempuan tersebut dan mengajaknya mengobrol. Wahai wanita cantik, siapakah namamu? Apa yang kau lakukan di sini? Dan dari manakah asalmu? Wanita tersebut terkejut. Tetapi ia tetap menjawabnya dengan sopan. Yang mulia, perkenalkan nama hamba Surati. Hamba berasal dari kerajaan Klungkung. Hamba sedang bersedih. Kerajaan hamba hancur. Tidak ada yang tersisa dari kerajaan hamba. Hamba pergi melarikan diri dari para prajurit yang mengejar hamba. Ayah hamba mati dibunuh oleh mereka. Mendengar hal tersebut, Raden Banterang merasa iba. Namun ia juga merasa bersalah. Karena ternyata kerajaan yang berhasil membumi hanguskan kerajaan Klungkung adalah kerajaan Raden Banterang itu sendiri. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke istana Raden Banterang. Raden Banterang mengajak Surati untuk tinggal di sana sementara waktu sampai ia dapat menenangkan dirinya. Hari demi hari berlalu. Raden Banterang dan Surati berjalan bersama, keluar bersama. Dan pada suatu hari Raden Banterang melamar Surati. Dengan hati yang berbunga-bunga dan senang hati, Surati menerima lamaran tersebut. Dan kita sampai pada yang ditunggu-tunggu, yaitu pernikahan yang sangat besar.
Raden Banterang berbahagia, Surati bersuka cita. Seluruh rakyat bersorak-sorai merayakan pernikahan yang besar itu. Mereka berdua, sang suami dan istri, sangat bahagia. Mereka menjalani hari-harinya dengan semangat, dengan hati yang berbunga-bunga. Pada suatu hari, Surati pergi berjalan-jalan keluar istana dan ia melihat di ujung sana ada seorang pria berpakaian compang-camping. Dan ia pun terkejut. Kakak. Surati tidak bisa berkata apapun. Ia terharu melihat kakaknya setelah sekian lama. Akhirnya kakak Surati pun menghampiri dirinya. Surati adikku. Aku senang bertemu denganmu, adikku. Aku berhasil melarikan diri. Aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku bersyukur karena Dewata masih memberikan kesempatan kepadaku untuk bernafas. Surati tidak mengatakan apapun. Surati hanya bisa terdiam. Dan mereka saling berpelukan, menangis. Karena sudah lama mereka tidak bertemu. Kemudian kakak Surati mengatakan satu hal. Surati, aku senang bertemu denganmu. Tapi aku juga sedih. Aku kecewa. Mengapa? Mengapa kau menikahi pria dari kerajaan yang telah menghancurkan kerajaan kita? Berani-beraninya Surati, kau menikahi pangeran dari kerajaan yang telah menghancurkan kerajaan Klungkung, yang telah membunuh ayah kita, Surati. Shh. Dengarkan aku, Surati. Aku ingin kau membalaskan dendamku. Aku ingin kau membalaskan dendam kita semua, kerajaan kita. Bantu aku, bantu aku. Surati terkejut. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun akhirnya ia memutuskan. Kakakku tercinta? Tidak. Aku tidak akan pernah membantumu membalaskan dendammu. Tidak akan. Raden Banterang dan kerajaannya telah berbuat banyak kepada hidupku. Aku mengasihimu kakakku. Tetapi mereka, kerajaan Raden Banterang, mereka juga kerajaanku. Surati pun meninggalkan kakaknya seorang diri. Hari demi hari berlalu. Tidak ada tanda-tanda dari balas dendam yang akan dilakukan oleh kakak Surati. Pada suatu hari, Raden Banterang pergi ke hutan untuk melakukan kebiasaannya, yaitu berburu. Hari itu ia berhasil membawa banyak sekali buruan. Mudah sekali ya. Aku berhasil mendapatkan banyak sekali buruan hari ini. Pada suatu ketika, pada hari itu, ada seorang pengemis dengan pakaian compang-camping. Ia berlari seperti ia membawa sebuah informasi penting kepada Raden Banterang. Raden, yang mulia, hamba memiliki sebuah informasi penting bagi kerajaan ini. Tadi siang hamba melihat Tuan Putri. Ia bersama dengan kakaknya Raden. Saya mendengar bahwa mereka akan melaksanakan balas dendam. Mereka akan menghancurkan kerajaan kita, Raden. Tolong selamatkan kita. Raden Banterang tidak percaya. Hei kamu manusia bodoh. Bisa-bisanya kau mengatakan hal yang seperti itu. Hal yang begitu buruk mengenai istriku tercinta. Kemudian sang pengemis pun mengatakan, baiklah jika yang mulia tidak percaya. Namun hamba memiliki suatu hal. Pergilah
Pergilah ke kamar Surati, sang tuan putri. Kemudian lihatlah di balik bantalnya. Yang mulia akan menemukan sebuah keris. Keris itulah keris kerajaan Klungkung, dan itulah bukti bahwa Surati, sang tuan putri, akan melaksanakan balas dendam. Dengan bergegas, Raden Banterang berlari menuju kamar Surati dan ia membuka bantalnya dan benar saja, keris kerajaan Klungkung dengan amarah yang berkobar-kobar, Raden Banterang memanggil istrinya. "Hei istriku Surati, kemari." "Apa ini? Apa ini? Keris kerajaan Klungkung, hah? Aku tahu ini siasatmu. Aku tahu kau akan melaksanakan balas dendam. Aku tahu, dasar kau tak tahu budi. Dasar kau istri tak tahu malu. Sudah hilang kepercayaanku." Tak satu detik pun diberikan oleh Raden Banterang kepada Surati untuk mengatakan pembelaan. Namun Surati mengatakan satu hal yang begitu menohok. "Baiklah Kakanda, jika Kakanda tidak percaya dengan diriku, aku akan melompat ke dalam sungai yang ada di belakangku. Jika sungai ini mengeluarkan bau harum, itu artinya aku suci. Aku tidak berbohong sama sekali. Namun jika sungai ini berbau busuk, kau benar, aku berbohong." Singkat cerita, Surati pun melompat ke sungai itu. Dan benar saja, sungai itu berbau harum. Raden Banterang menangis. Ia sangat menyesal dengan yang telah dilakukannya. Ia tidak mendengarkan apa yang telah dikatakan Surati. Ia terbawa amarah, ia terbawa emosi. Dan itulah bagaimana sebuah daerah di Jawa Timur yang terkenal bermula. Banyuwangi. Kisah ini mengajarkan bagaimana cinta sejati harus dibuktikan. Harus dijuangkan melalui komunikasi yang baik, rasa percaya, dan cinta yang tulus. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Legenda Banyuwangi. Terima kasih. Sampai jumpa.